selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang super menarik dari kepercayaan Jawa. Sebuah konsep tentang takdir yang katanya nih udah ditulis jauh sebelum kita lahir. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau jalan hidup kamu untuk jadi sukses besar itu bukan lagi sekedar kemungkinan, tapi udah jadi kepastian. Udah digariskan dari sananya. Provokatif banget kan pertanyaannya? Nah, bagi mereka yang lahir di weton Minggu Kliwon, pertanyaan tadi itu bukan lagi pertanyaan iseng. Ini diyakini sebagai realitas hidup mereka. Bukan fantasi, tapi emang udah jadi kenyataan yang menanti. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Jadi takdir istimewa ini, itu tuh bukan sesuatu yang acak. Semuanya terikat sama semacam cetak biru atau blueprint yang udah diwariskan oleh para leluhur. Konsep kuncinya itu disebut Tibo Gedong, yang artinya secara harfiah itu jatuh ke dalam istana. Maksudnya, seseorang dengan takdir ini seolah-olah udah terlahir dengan jalan sukses yang terbentang mulus di depannya berkat jalur yang udah dibuat oleh leluhurnya. Terus gimana cara kerjanya? Sederhana banget, ikuti aja jejak karir leluhur yang sukses. Misalnya, kakeknya dulu seorang tentara atau pejabat penting. Nah, jalan buat dia untuk jadi tentara atau pejabat juga bakal jauh lebih mudah. Kayak udah dibukain pintu gitu loh. Soalnya, mereka ini nggak cuma mewarisi bakat, tapi juga mewarisi berkah dan keberuntungan dari perbuatan baik generasi-generasi sebelumnya. Tapi, ini bukan cuma soal ngikutin jejak loh. Ada lapisan lain yang lebih mistis, yaitu adanya perlindungan gaib yang bekerja di balik layar. Yap, mereka yang lahir pada Minggu Kliwon ini diyakini nggak pernah menempuh perjalanannya sendirian. Selalu ada yang mengawasi, para penjaga leluhur yang kuat, yang mastiin mereka tetap di jalur takdirnya. Penjaga ini punya sebutan khusus, Khodam Leluhur. Ini adalah roh-roh penjaga yang terikat sama satu garis keturunan, dan tugasnya adalah melindungi anak cucunya dari generasi ke generasi. Asal-usul Khodam ini juga unik banget. Ada dua sumber utamanya. Yang pertama, bisa jadi itu adalah roh dari hewan peliharaan kesayangan leluhur, misalnya macan atau gajah, yang saking setianya setelah mati pun tetap jadi penjaga. Yang kedua, Khodam ini bisa juga terbentuk dari energi doa dan amalan spiritual para leluhur, yang saking kuatnya sampai mewujud jadi sosok pelindung. Eits, tunggu dulu. Perlindungannya nggak berhenti di situ. Selain ada bodyguard gaib yang aktif, ada juga semacam sistem pertahanan lain yang pasif dan otomatis. Nah, ini yang disebut perisai gaib. Anggap aja ini semacam firewall spiritual warisan. Jadi, tanpa perlu ritual atau usaha apapun, orangnya udah otomatis kebal dari serangan-serangan gaib kayak santet, guna-guna, atau kutukan. Keren banget kan? Tapi, nah ini dia bagian paling krusialnya. Semua anugerah dan perlindungan luar biasa ini nggak datang gratis. Ada satu ujian akhir, satu ujian pemungkas yang harus dilewati. Benar sekali, semua kemudahan dan penjagaan ini bergantung pada satu hal, karakter. Ini adalah ujian penentu, ujian yang bakal nentuin apakah takdir hebat itu bakal terwujud atau malah hilang gitu aja. Ada sebuah peribahasa kuno yang ngegambarin inti dari ujian ini dengan sempurna. Semakin tinggi padi, semakin merunduk. Ini adalah kuncinya. Prinsip itu dikenal dengan istilah hendap asor. Ini adalah ajaran luhur dalam budaya Jawa tentang pentingnya untuk selalu rendah hati, membumi, dan berjiwa besar. Nggak peduli seberapa tinggi jabatan atau sebanyak apa harta yang dimiliki. Jadi pilihannya jadi sangat jelas kan? Ada jalan yang diharuskan, yaitu jalan kerendahan hati, lapang dada, dan suka menolong sesama. Di sisi lain ada jalan yang terlarang, jalan kesombongan, keangkuhan, dan egoisme. Kalau sampai salah pilih jalan dan gagal di ujian karakter ini, semua berkah warisan tadi bisa lenyap seketika. Oke, jadi mari kita coba rangkum ya, perjalanan luar biasa dari mereka yang lahir di Minggu Kliwon ini. Ini adalah sebuah kisah tentang takdir sukses yang sudah ditulis, jalan yang dipermudah oleh cetak biru leluhur, dijaga oleh Khodam dan perisai gaib, tapi pada akhirnya semua itu bergantung pada satu hal, kelulusan dalam ujian fundamental tentang kerendahan hati. Pada akhirnya, kepercayaan ini ngasih kita sebuah pelajaran yang universal ya. Takdir itu mungkin cuma ngasih kita peta atau potensi, tapi karakter kita lah. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari yang pada akhirnya menentukan kemana perjalanan itu akan membawa kita. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, gimana cara kita akan menapaki perjalanan kita masing-masing?